tadi live-nya sempat keputus ya. Jadi balik lagi dengan pertanyaan dari Edo tadi, gimana IHSG, kapan sih IHSG membaik? Seperti yang tadi sempat saya bahas bahwa IHSG itu lagi di area dekat support banget, kuat banget 5.700 yang sempat diuji pada 1 Februari dan waktu itu mantul. Nah, kalau ditanya kapan recovery, kita lihat aja secara historical. Secara historical dalam beberapa tahun terakhir, dalam 5-10 tahun terakhir, di bulan Mei jika terjadi koreksi atau perlambatan tren, itu biasanya akan terjadi recovery sekitar pekan ketiga dan pekan keempat, which is sekarang udah masuk pekan ketiga. Nah, kalau misalkan IHSG naik, kemungkinan Mei Juni ini akan menguat dan kemungkinan akan terkoreksi lagi sekitaran Juli atau Agustus. Secara statistik sebenarnya kalau di akhir bulan ditutup negatif itu lebih banyak bulan Agustus yang ditutup negatif kayak gitu. Nah, teman-teman, karena ini live-nya ngulang lagi dari awal, aku mau ingetin aja biasanya bahwa kalau market lagi turun tajam kayak bulan Maret, bulan September 2020 itu yang naik duluan, yang dikolek duluan oleh big caps, yang dikolek duluan oleh big fund adalah saham-saham big caps atau saham-saham berkapitalisasi besar gitu. Ya, jadi watch untuk BBCA, BMRI, BBRI ya, kemudian terutama big caps yang cyclical gitu. Terus kemudian Astra International itu juga masih menarik dan sekarang juga masih disupport. Nah, kalau big caps consumer good-nya gimana? Big caps consumer good valuasinya sangat murah. Kalau teman-teman fokusnya investasi jangka panjang boleh collect, tapi kalau trader kayaknya kurang cocok gitu. Nah, kalau buat trading we have to be very careful, marketnya masih choppy banget akhir-akhir ini. Oke, siapa lagi yang mau nge-live? Setiawan 27 Made. Oke, sambil nunggu Setiawan ya, karena live-nya ngulang lagi. Tadi aku mau update aja untuk kripto setelah turun pada tanggal 19 Mei kemarin. Karena kekhawatiran pelarangan perdagangan kripto dari China. Kemudian yang berikutnya ini ada sentimen dari Amerika bahwa Amerika akan menerapkan pajak Amerika untuk perdagangan kripto di atas 10.000 US dollar. Jadi masih ada fear, uncertainty, and doubt di kripto. Jadi wait and see aja dulu teman-teman. Dan juga karena orang-orang yang beli kripto di bawah itu, mereka sekarang udah mulai cuannya lumayan 50 sampai di atas 50% sampai 100%. Jadi mulai waspada profit taking, wait and see dulu aja. Oke, dengan siapa di mana? Gunawan di Bali. Gunawan? Gunawan? Halo? Oh, Setiawan. Oke. Apa kabar Bali? Bali. Baik. Baik ya. Mau nanya apa? Ini ada berita rumor bank digital yang Suaranya kecil banget, nggak kedengeran. Bank digital di BABP. Tidak dengar berita, nggak kedengeran nih. Kencengan dikit dong. Nggak denger sama sekali. Kecil banget suaranya, kecil banget. Kecil banget suaranya Bapak. Halo. Ini volume saya udah tinggi banget. Mas Ray buka dulu deh bentar aja. Ya, gimana? Masih nggak kedengeran. Gimana? Aduh, nggak kedengeran suaranya. Sorry nih. Halo, Bli. Halo? Ya, sambil nunggu Setiawan untuk ini ya. Nanti langsung ngomong ya, biar saya tahu ya kalau udah ready ya. Oke, saya mau tadi BABP udah aku bahas teman-teman. Udah aku bahas BABP tadi secara fundamental juga udah saya bahas. Kemudian secara teknikal tadi hari ini naik 24%. Teman-teman, besok kemungkinan masih ada penguatan, tapi untuk profit taking aja, jangan masuk karena udah ketinggian. You have to be very careful gitu ya. Oke. Beli Setiawan kalau udah siap langsung ngomong ya, saya sambil isi. Loh, hilang. Saham-saham komoditi call CPO pada turun semua. Iya, masih fluktuatif ya. Untuk metalsnya juga masih ada fluktuasi gitu.
konstruksi gimana? Tadi aku ngulang ya, tadi sebenarnya aku udah bahas, tapi ini nggak kerekam karena tadi keputus. WSKT sekarang lagi disupport banget, dan kalau dia mantul si WSKT ini, dia mantul dan menguji resisten 1135 akan membentuk pola double bottom. Memang sekarang fear-nya lagi di puncak untuk saham-saham konstruksi dan banyak saham lain gitu. Tapi saya ngelihat bahwa sekarang ini waktunya untuk menabur, ini bukan ngomongin satu saham secara khusus, tapi ngomongin secara garis besar semuanya gitu. Nah, tadi ada sentimen dari SWF juga, di mana tadi saya ada cerita tentang Indonesia Wealth Fund. Ini ada menandatangani MOU dengan Quebec dengan Abu Dhabi Fund gitu. Jadi udah ada perkembangan. Hold dulu aja teman-teman, karena sekarang lagi di bawah banget ya. Kalau trader bisa cut loss atau stop loss, tapi kalau investor kan pasti ada floating loss di sini. Hold dulu aja. GGRM dan Unilever gimana ke depan? Dapur Nita nanya. Sekarang valuasinya masih sangat murah sekali. Unilever dan GGRM ini masih agak lambat. Ini buat long term investor tahun lebih. Kripto gimana? Solo Lovely 071 aku udah bahas tadi, kriptonya sekarang wait and see dulu, karena yang beli di tanggal 19 Mei kemarin mereka udah mulai profit taking, jadi wait and see dulu aja. Kalau kelebihan posisi nanti pas naik bisa kurangin posisi gitu. Di kripto masih turun, hold atau menunggu? Hold dulu sih, nanti kalau ada pantulan bisa kurangin posisi. Be very careful ya, di kripto itu fluktuasinya lebih parah daripada di saham. INKP TKIM kalau trading udah kena stop loss sih kemarin, tapi kalau untuk investingnya ini justru malah masa-masa yang sangat murah sekali. ERAA, ada lagi yang mau nge-live nggak? Eranya kemarin naik, hari ini koreksi juga, tapi masih di atas support, jadi masih oke sih, masih bisa hold. Ada yang mau nge-live lagi bareng saya nggak ya? Support Antam berapa? Anita Hirawe mau buyback Antam, kemarin udah take profit. Oke, coba saya cek 2160, sekitaran 2160. Yang mau nyicil nambah, banyak yang nanya kalau pas turun gini boleh nggak nyicil nambah? Nyicil nambah, kembali lagi ke aset alokasi, semoga apal semuanya. Kalau misalkan kita desain portfolio kita di awal mau beli saham ini 10%, ternyata udah lebih dari 10%, ya jangan nambah gitu. Sekarang posisi saham saya yang beli di September sih masih cuan, ada yang cuan masih lumayan banyak, ada yang cuan tipis-tipis. Ada juga yang baru beli di 2021 di portofolio yang lain itu agak merah-merah, ya udah biarin aja dulu gitu. Kalau untuk yang investing maksudnya udah sesuai dengan aset alokasi, aku nggak nambah gitu. Antam bisa di hold long term nggak? Kalau ngelihat valuasinya lumayan tinggi ya, jadi kita lebih ke arah trading aja. Kalau nge-hold paling mid term aja, bukan yang long term banget gitu. Go to international, segera IPO. Go IPO, ditunggu ya. Indofood gimana prospeknya? Sekarang lagi murah banget kalau mau beli buat investasi jangka panjang ya, sekarang waktunya sih. Udah dalam banget merahnya. Iya, memang back to basic lagi, back to fundamental ya, kalau market lagi super bearish gini ya. Antara wait and see, kalau udah nggak ada modal, kalau misalkan masih ada modal, bisa pilih perusahaan-perusahaan yang secara fundamental masih bagus dan valuasi murah kayak ICBP, Indofood gitu. Samuel mau nge-live, oke, aku approve. Midterm itu berapa bulan? Sekitar 6 bulan, 6 bulan sampai 1 tahun tuh masih midterm. Halo, dengan siapa, di mana? Halo Miss, saya Brandon di Surabaya. Surabaya, oke. Brandon? Ya Miss, mau tanya, saham saya ini kan nyangkut semua. Apa aja? Saya ada punya BRIS, terus ada punya WSKT. Nah itu saya nyangkut pucuk semua. Kayak misalkan BRIS itu nyangkut di harga 2770 kemarin.
ini udah posisi nanggung semua sih sebenarnya. Sekarang ini posisi bottom semua. Kayak di BRIS ini udah di MA 200-nya. Kemungkinan kalau dia menguat sampai ke 2220 bisa kurangin posisi sekitar area-area tersebut gitu. Terus kalau WSKT, kalau buat long term, sorry bukan long term, mid term investing sebenarnya ini level yang sangat murah sekali untuk akumulasi. Tapi kalau misalkan mau exit, tujuannya mau exit sekitaran 1135 itu resisten yang lumayan kuat gitu. Jadi kemarin sempat menyentuh level terendah di 13 April WSKT sekitar angka 940-an juga. Kemudian setelah itu dia naik sampai 1135 atau naik sekitar 22%. Ya jadi kalau sekitar 1135 boleh kurangin posisi dikit kalau kebanyakan gitu. Terus kira-kira kalau misalkan dalam tahun ini gitu bisa balik model nggak ya? Apa aja sih sahamnya selain itu? Ada BRIS, terus WSKT, Agro juga ada. Oke, banyak yang second liner ya. Ini yang Iya. bakalan naik nanti yang bakalan naik blue chip dulu sih kalau aku perhatikan di pengalaman seperti tahun 2020 kemarin. Eh Ditunggu aja sekitaran kuartal ketiga atau kuartal keempat agak-agak lambat sekarang emang karena likuiditas di market kecil juga seperti yang saya bilang tadi. Selain kemarin likuiditasnya turun, kemungkinan juga karena BPJS/TK lagi bersih-bersih portofolionya. Yang kedua tuh karena lagi nungguin IPO dari Unicorn Indonesia. Jadi sabar-sabar aja sampai September atau Desember gitu. Terus ini Miss, aku mau tanya lagi. Nah, dengar-dengar kan katanya Agro itu mau jadi bank digital. Nah, Jadi terus apa? kan kalau jadi bank digital. Uh, Nah, terus akhir-akhir ini kan dia trennya turun terus. Nah, itu kira-kira bisa nggak ya dia sampai ke harga di bawah 100 lagi? Agro ini supportnya yang kuat banget di 765. Kalau sampai dia breakdown 765, 765 atau 720 itu harus exit. Kalau breakdown di bawah itu udah nggak bagus. Tapi saat ini sih masih ketahan di area itu ya. Jadi kalau misalkan ada technical rebound atau ada pantulan, kalau udah sampai khawatir banget dengan satu saham, mesti cek fundamentalnya. Kalau misalkan nggak bagus fundamentalnya, boleh kurangin bertahap. Mumpung sekarang saham-saham big caps yang bagus-bagus tuh lagi murah juga. Saya nggak bisa ngomong BCA valuasinya murah, tapi secara harga dia cukup terdiskon. BRI juga. Nah, dari saham-saham yang secara saham-saham second liner yang kemungkinan fundamentalnya nggak bagus, kalau misalkan bagus fundamentalnya seperti BCA atau BRI itu juga lebih oke. Secara recovery mungkin nggak bisa cepat karena bukan saham yang di pom-pom kayak gitu juga ya. Tapi slow but steady, pasti baliknya gitu. Soalnya kan ini Miss, model kan di atas 1100. Nah, saya pikir kalau misalkan dia hancur sampai dibawa ke di bawah 100 malah mau average lagi. Oh jangan, itu jangan. Kita kan maunya saham itu naik ya, cuan itu naik. Kalau misalkan dia turun, ini kan dia likuiditasnya, volume transaksinya udah kecil. Kalau sampai dia turun sampai breakdown banget, itu secara logika, secara nalar big fund atau investor gede itu nggak doyan sama emiten X ini gitu loh. Saya nggak bisa ngomong secara khusus, terutama yang second liner gitu. Jadi fokus kita bukan mau beli saham murah, tapi fokus kita adalah mau cari saham yang bakalan naik. Saham apa aja yang bakalan naik? Saham yang bakalan naik adalah saham yang big fund suka gitu. Dan sekarang kalau aku lihat appetite dari big fund ini, mereka balik ke big caps dulu karena big capsnya sempat turun lumayan dalam, lumayan murah gitu, kayak BRI, Astra itu lumayan murah, mereka yang bakalan diburu duluan gitu. Jadi jangan mindsetnya kalau udah beli saham second liner terus second linernya ini nyangkut gitu, tambah modal di situ karena pilihan saham banyak gitu loh. Jadi duitnya ini bisa dipakai ke saham yang lain. Sebenarnya kemarin waktu nge-live bareng saya ini ada juga ada orang-orang lain tuh yang mereka curhat juga nyangkut ini itu, tapi karena sahamnya macam BCA, terus kayak waktu itu ada ICBP, tapi dia bukan beli yang tinggi banget sih. Saya ingat ada satu bapak itu, dia sempat beli lumayan ruginya tuh sekitaran 10-15%, tapi fundamental perusahaan bagus. Nah itu kita bisa hold. Nah sebenarnya highlight kata kuncinya adalah
investasi jangka panjang itu kalau ada floating loss itu wajar. Investasi jangka panjang ada floating loss wajar. Asalkan perusahaan itu fundamental oke dan big fund pasti doyan ini. Nah kalau big fund-nya kalau dia fundamental nggak bagus gimana? Secara historical nggak bagus gimana? Kita bisa melihat forward looking dalam beberapa bulan ke depan. Big fund apakah dia akan mau? Kemungkinan mau, tapi mereka juga akan ngeholdnya beberapa bulan aja. Cyclical. Untuk cyclical tradingnya mereka. Nah, cyclical tradingnya si Big Fund ini sekitar 3-4 bulan holdnya. Aku perhatikan kayak gitu. Beli di Maret, jual di September. Beli di Oktober, mereka jual di Desember, Januari, gitu. Jadi kalau mau hold jangka panjang, back to fundamental, gitu. Tapi kalau untuk agro kira-kira kalau mau hold jangka panjang boleh nggak, Wes? Bagus nggak kira-kira kalau misalkan katanya kan mau jadi bank digital. Nah, misalkan mau hold 5-10 tahun ke depan gitu kira-kira prospeknya gimana ya? Kalau mau nge-hold 5-10 tahun ke depan, kalau aku perhatikan sih sebenarnya nggak sampai 5 tahun, ada kemungkinan dia akan ditarik lagi, tapi sangat spekulatif sekali. Kenapa? Sorry ya, aku kalau ngomongin agro dibandingin dengan BRI, beda. Jadi beda karakter, beda. Tuh kalau kita ngomongin bank digital ini kan lagi hype aja. Kayak lagi kemarin green energy, Antam itu lagi hype. Begitu hype-nya hilang, maka tren dari saham-saham bank digital ini juga akan turun. Tapi kalau kita ngomongin BRI, kita ngomongin BCA, mereka yang fundamentally memang strong, dengan atau tanpa story, mereka akan naik gitu loh. Mereka akan tetap big fund itu tetap akan mau. Kenapa? Karena mereka kapitalisasinya gede dan big fund atau reksadana salah satunya aset management mereka harus punya saham-saham berkapitalisasi besar itu untuk mengisi portofolionya. Logiknya di situ aja. Jadi mereka nggak mau dong kinerjanya lebih jelek daripada IHSG. Salah satu caranya adalah dengan mengisi portofolionya itu blue chip harus punya. Baru kemudian second liner yang lainnya. Nah second liner kalau agro aku lihat ini udah agak-agak trennya secara cyclical ini udah agak-agak slowing down. Apakah suatu hari akan ditarik lagi? Bisa jadi, tapi we never know. Jadi jangan beli lagi di bawah gitu. Kira-kira Miss, untuk kurangi posisi kira-kira bagusnya jual di mana? Soalnya kan modal saya agro 1000. itu Berapa? 1000 berapa? 1172. 1172 di sini ya. Kurangin modalnya, kurangin posisinya ada beberapa cara. Yang pertama, nunggu technical rebound. Kalau nunggu technical rebound, sekitaran resisten area 1000 yang pertama, kemudian yang kedua 1800 terus. Begitu ada pantulan, keluarin dikit gitu. Itu kayak nyembuhin penyakit yang pelan-pelan nyembuhinnya. Nah, pertanyaannya, reboundnya kapan kan kita nggak tahu gitu. Cara kedua, kalau misalkan mau cepat, istilah kata tuh orang sakit langsung dioperasi, diambil penyakitnya dibuang gitu ya. Kalau mau cepat, nggak mau pusing, jual sorry ya, ini bukan perintah beli dan jual ya. Jual saham yang second liner yang sakit itu, pindahin ke yang fundamentalnya bagus. Misalnya Astra International kah, atau BCA kah, atau BRI kah, yang pasti bisa bikin kamu tidur dengan nyenyak. Udah itu aja. BCA nggak mungkin dia nggak naik. Soalnya meskipun kemarin pelan-pelan. lumayan banyak sih. Kan awal modal itu sekitar 1.300. Nah, terus dia turun-turun sampai 1000 berapa ya? 1040. Nah, saya average berharap modalnya turun terus dia ada rebound dikit mau buang. Ternyata nggak sampai rebound udah lanjut turun terus. Makanya kalau average down tuh kayak gitu. Average down itu kalau misalkan nggak ngelihat FA perusahaan benar-benar bagus tuh agak-agak riskannya. Sebenarnya bukan average down ya, aset alokasi. Tapi aset alokasi pun harus ngelihat FA perusahaan. Aset alokasi artinya kalau kamu udah targetin 10% di awal, mau beli 10%, baru punya 5%, turun di bawah boleh nambah lagi. Dengan catatan memang FA-nya bagus atau secara teknikal masih menarik. Nah, aku mau nambahin dikit nih, bicara tentang switching saham atau mau jualin bertahap ketika saham itu naik. Kalau misalkan kamu switching saham, harus siap. Kalau misalkan terjadi technical rebound atau apa tuh nggak boleh ngelihat lagi ke belakang. Istilah kata tuh udah putus sama
mantan yang nyebelin, ya udah pindah aja sama yang lebih bagus gitu, udah nggak usah dilihat-lihat lagi. Karena ini aku ngelihat ada komen dari Jeffrey bilang, awas nanti agro naik nyesel kalau cut loss. Lebih nyesel mana? Kalau misalkan ternyata ini nggak ngomong tentang agro secara khusus, lebih nyesel mana kalau misalkan semakin turun lagi, itu contoh aja gitu. Jadi intinya kan aku ngelihat Brandon udah mulai agak-agak kepikiran banget dengan nggak ada peace of mind. Kalau misalkan mau ada peace of mind, ya tuker aja ke fundamental bagus, diamin aja. Udah pasti itu pelan-pelan pasti akan recover gitu. Jadi kalau ditanya apakah setahun ke depan atau akhir tahun depan BCA bisa naik, kemungkinannya jauh lebih besar dibandingkan perusahaan yang second liner gitu. Iya. Oke Miss kalau gitu. Thank you ya Miss. Sama-sama. Oke, langsung aja DM saya. Teman-teman yang tadi sempat nanya, DM saya dengan kode MT7, nama, email, dan WhatsApp ya. Oke, teman-teman semuanya ada giveaway. Tadi pada nanya strateginya di kripto sekarang gimana? 3 kata aja jawabannya. Gimana strateginya di kripto sekarang? Boleh dijawab? Ada 10 pemenang malam hari ini. Ini sampai jam berapa? Ini udah kelar. Udah haus. J. Lawrence 90, Christian Effendi, Meidea, Tricahyaningsun, udah berapa sih? 5 ya? N. Gustiani Halim, Raditya Putrakis, Stalinal Video, Rustam Bintono, Bina WT. Oke, thank you semuanya yang udah nemenin saya live Instagram malam hari ini, dan mohon maaf tadi live-nya sempat keputus dan nggak ke record yang di awal-awal. Intinya wrap up aja, IHSG masih konsolidasi, uji support 5.700, tetap semangat. Yang portofolionya merah-merah atau nyangkut-nyangkut, hold aja dulu. Kalau fundamental perusahaan bagus, yang trader jika harus cut loss atau membatasi risiko, harus batasi risiko. Dan untuk yang di crypto, wait and see dulu, jangan gegabah beli-beli, karena kemarin yang pada beli di bawah tanggal 19 mereka udah siap-siap profit taking. Saya Ellen May, stay healthy, salam profit, dan jangan lupa join seminar online diskon Pagatsa besok hari Sabtu jam 8 malam ya. Kalau member jam 9 pagi, langsung aja ke mtrade.id/SODP dengan kode promo MAY May 21. Bye bye.